padamu, karena kasih setia yang kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku.
Bapak Ibu saudaraku sekalian, satu hal yang Bapak Ibu harus mengerti, mengapa Tuhan terkesan dan memang demikian adanya, mempersulit perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Tuhan tidak mempermudah perjalanan mereka. Sebab perjalanan itu sendiri, saudaraku sekalian, adalah sarana Tuhan untuk mendidik bangsa tersebut dan mempersiapkan bangsa tersebut untuk pantas atau layak mewarisi tanah Kanaan. Dari bangsa budak yang hidup dalam tekanan bangsa lain, bangsa budak yang tentunya tidak berpendidikan, kurang beradab, tidak memahami pemerintahan dan bagaimana membangun suatu masyarakat yang mandiri. Lalu Tuhan hendak mewariskan tanah yang subur, yang luas. Maka Tuhan harus mendidik mereka dalam perjalanan itu, saudaraku. Ada satu hal yang membuat saya terperangah. Saya nyaris tidak bisa menerima fakta ini. Nyaris tidak bisa. Artinya akhirnya bisa. Bahwa Tuhan Yesus sendiri sebelum dipercayai menerima kuasa pemerintahan, Tuhan Yesus harus menjalani hidup sebagai manusia. Setelah yang mulia Allah Anak ini mengosongkan diri, dia harus belajar. Harus belajar sampai mencapai kesempurnaan. Setelah mencapai kesempurnaan itulah maka ia layak, ia pantas menjadi Kristus. Artinya yang diurapi. Dan ia akan menerima janji Allah. Roma 8:17, janji Allah. Janji Allah atau janji Theos atau janji Bapa yang akan menyerahkan kuasa pemerintahan kepadanya. Dan hal itu telah dinubuatkan di dalam kitab Daniel bahwa yang rambut putih, yang tua, yang usia lanjut menyerahkan pemerintahan kepada anak manusia. Maksudnya Allah Bapa menyerahkan pemerintahan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus untuk menerima pemerintahan tersebut, ia harus dikosongkan. Belajar sampai mencapai kesempurnaan. Setelah mencapai kesempurnaan baru ia dipercayai menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi tatanan ini luar biasa, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri tidak dengan mudah menerima kuasa pemerintahan itu. Dia harus menang. Dia harus menang. Setelah dia menang, yaitu dalam ketaatan kepada Bapa, dalam penghormatan kepada Bapa, dengan ketaatan yang tidak bersyarat, artinya apapun yang Allah Bapa perlakukan atas dirinya dia menerima saja tanpa keraguan, tanpa
perasaan curiga, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka dia dibuat setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalimat itu sebenarnya mengandung pengertian yang luar biasa. Yesus menjadi Tuhan bukan bagi dirinya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetapi bukan berarti lalu Tuhan Yesus tidak terhormat. Dia menerima kuasa pemerintahan, dia menjadi raja di atas segala raja. Kalau seseorang tidak menghormati anak, kata firman Tuhan, dia juga tidak menghormati Bapa. Sebab Tuhan Yesuslah yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan, menggelar pemerintahan di dalam kerajaan Bapa di surga. Kerajaan itu bukan milik Tuhan Yesus. Kerajaan itu milik Bapa. Karenanya Tuhan Yesus berkata, engkaulah yang mempunyai kerajaan. Kuasa, kemuliaan kekal selamanya. Bapa yang punya. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia dijadikan itu kemuliaan dari Bapa. Kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemuliaan yang sama dikembalikan. Bukan milik Tuhan Yesus sebenarnya, tapi milik Bapa di surga. Nah, untuk kerajaan abadi nanti, di mana Tuhan Yesus menjadi raja, Tuhan Yesus harus sekolah dulu. Ia harus masuk pendidikan. Ia harus belajar. Ia harus menang, mencapai kesempurnaan. Hal yang sama harus pula kita alami, saudara. Hal yang sama juga harus kita jalani, saudara. Kalau kita anak, artinya kita juga adalah ahli waris. Maksudnya akan menerima janji-janji yang Bapa berikan. Baik kepada Tuhan Yesus juga kepada kita. Yaitu kemuliaan. Tuhan Yesus harus melalui proses. Harus belajar sampai kepada kesempurnaan. Kita pun harus juga melalui itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, dia menjadi pokok keselamatan bagi mereka yang taat. Tidak untuk semua orang yang taat. Yang taat kepadanya artinya yang mengikuti jejaknya. Dan kalau mengikuti jejaknya dengan benar, maka akan menang seperti dia menang. Dan ini istimewa. Orang-orang yang diberi kesempatan memasuki tugas pendidikan ini, itu namanya umat pilihan. Itu bukan berarti pasti lulus, saudaraku. Tidak semua lulus, tidak semua menang. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, berjuanglah kamu, larilah kamu begitu rupa. Karena pertandingan ini berat. Saudara harus melihat diri saudara itu sebagai orang istimewa. Istimewanya karena saudara orang yang terpilih. Jadi saudara jangan menilai diri dari perhiasan, dari gelar, pangkat, kekayaan, kedudukan. Kalau saudara menilai diri saudara dari ukuran itu, saudara langsung masuk kotak. You nggak layak masuk perlombaan ini. Makanya Tuhan berkata kamu harus meninggalkan segala sesuatu. Seperti dia mengosongkan diri, kamu harus memiliki pikiran perasaan yang sama.
Saudara harus merasa istimewa sebagai umat pilihan. Dan nilai keistimewaan itu harus diimbangi dengan kesediaan kehilangan apapun dan siapapun demi kelulusan sampai kepada kemenangan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Jelas kok, jelas sekali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jelas. Nah, kapan kita mengosongkan diri? Kalau kita masih merasa berharga, bernilai di mata manusia, lalu kita mau menjadi orang yang bernilai dengan ukuran manusia, masuk kotak, saudara. Selesai masuk kotak. Jangan ngomong lagi tentang kekristenan. Jangan bicara ikut Tuhan Yesus. You masuk kotak. Makanya orang muda yang kaya yang mau ikut Tuhan Yesus ketika tidak mau menjual segala miliknya dan membagikan ke orang-orang miskin, dia pergi. Tuhan gak panggil lagi. Pergi kamu. Kamu tidak layak bagiku. Dan Tuhan berkata barang siapa tidak melepaskan dirinya, dia tidak layak. Tidak bisa diubah. Kristen yang benar itu seperti ini. Ini bukan sekedar beragama Kristen, mengaku percaya Tuhan Yesus, ke gereja dan jadi orang baik. Kalau pikiran saudara begitu, saudara diparkir dalam kebodohan. Itu bukan Injil yang dibawa dan diajarkan Tuhan Yesus. Yesus yang lain yang diajarkan kepadamu. Mari kita buka Lukas 14. Dari ayat 25, saudara. Dari ayat 25, ya. Dan ayat-ayat berikut, saudaraku. Ingat, saudara harus memperlengkapi, mempersenjatai diri dengan pemikiran bahwa tidak mudah untuk sampai Kanaan surgawi. Fokus harus, tetapi tetap Tuhan tidak mempermudah perjalanan itu. Kenapa? Sebab perjalanan hidup ini dipakai Tuhan mengubah kita. Itu masa pendidikan. Itu kesempatan Tuhan merubah kita. Itu momentum berharga Allah mau mendidik kita, saudara. Lukas pasal 14 dari ayat 25. Mari kita mulai. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ini masa bukan saja penting tapi genting. Lihat begitu banyak manusia menuju kegelapan abadi. Bahkan tidak sedikit gereja pun memarkir jemaat ke neraka. Tidak sengaja memang, tapi tidak mengajarkan Injil yang murni. Tapi jangan bicara keras-keras, Pak. Dunia keras merebut saudara. Dunia keras mempengaruhi saudara. Dunia keras menarik saudara untuk masuk persekutuan dengan kuasa kegelapan. Dan hari ini saya sudah membuka satu rahasia. Ketika engkau melihat dunia dengan segala keindahannya, engkau menyembah iblis. Ketika engkau mengingininya. Engkau melihat dunia, engkau melihat keindahannya, engkau mengingini epitomia. Engkau menyembah iblis. Kalau saudara berkata, waduh, keterlaluan amat. Saudara kalau percaya pemandu ini, ikuti saya. Kalau tidak, saya tidak perlu membujuk saudara. Ini bukan masalah kecil, bukan masalah remeh.
Ini bukan masalah murahan. Kalau saya kalau saya mengajak saudara untuk sekedar ngopi, saya berkata ayolah kita ikut ke kafe itu, kita ngopi yuk. Ayolah. Tapi kalau ajakan saya, yuk kita perang antara hidup dan mati, nggak ada bujukan. Mau? Ayo. Tidak? Ya sudah. Nggak perlu dibujuk. Ayo dong ke gereja. Bro, mari bro biar diberkati. Oh, enggak. Kalau ajakan itu hanya menyangkut hal remeh, bisa dibujuk-bujuk. Tapi kalau menyangkut mati dan hidup, menyalipkan daging, menyalipkan diri atau tidak, enggak ada bujukan. Ayo, mari. Enggak mau, sudah. Tidak membenci ayahmu, ibumu, kamu enggak layak. Saudaramu laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu. Tuh lihat saudaraku. Tapi apakah manusia seperti ini lalu mengabaikan tanggung jawab? Tidak mungkin. Dia akan punya kecerdasan untuk memenuhi bagiannya. Apakah Tuhan Yesus melalaikan tanggung jawab kepada ibunya? Tidak. Tidak. Dia harus memenuhi tugas Bapak. Makananku melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi ketika dia di kayu salib, sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia memandang wajah murid yang dikasihinya. Dan berkata, ibu, ini anakmu. Ini ibumu. Artinya sambutlah dia. Dan sejak itu murid yang dikasih menyambut Maria di rumahnya. Tidak bodoh. Kita pasti berhikmat untuk bisa memenuhi tanggung jawab. Orang itu membangun kingdom di dalam kerajaan, dalam dunia ini. Bikin kerajaan, namanya keluarga, perusahaan, pertemanan. Semua kingdomnya. Mestinya semua itu untuk kerajaan surga. Berteman untuk kerajaan Allah, berkeluarga untuk kerajaan Allah. Kita bisnis pun untuk kerajaan surga. Pandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Pancaran kasih sayang-Mu hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana surga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat
padamu. Pandang Engkau, Tuhanku, terasa nyaman jiwaku. Lawatan kehadiran-Mu, teduhkan gelombang jiwaku. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana sorga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu. Pancaran kasih sayang-Mu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku. Aliran damai sejahtera, ciptakan suasana sorga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu. Alkitab berkata begitu kok. Membenci itu bukan dalam arti saudara mengusahakan kecelakaan untuk keluarga atau orang lain. Bukan mengusahakan bencana, kecelakaan, teror, kesulitan, penderitaan bagi orang lain. Bukan. Tapi artinya tidak memenuhi cara hidup seperti kenikmatan dunia pada umumnya. Pasti dianggap membenci. Nah, saudara boleh tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saudara bersyukur mendengar kebenarannya. Jangan merasa punya nilai karena saudara ini kaya, kayak cantik, kayak ganteng, kayak berkedudukan, kayak punya sesuatu yang bernilai lebih di mata manusia. Jangan, saudara.
Nilai lebihmu itu hanya satu, kau punya salib. Kamu punya salib, aku punya salib, kita pikul salib. Dan itu yang dikatakan Paulus, kemegahanku. Sebab di balik salib itu ada kemuliaan yang nilainya tinggi. Pujian datang dari Allah. Kita sudah bicara di tataran alam kerajaan surga, ini udah gak bisa masuk di alam orang beragama. Jadi kalau kita lihat orang-orang beragama gaduh begitu, kita udah gak mikir lagi. Terserah situ. Nanti ada pengadilan. Saya bicara ini bukan supaya dipuji atau dianggap benar. Saudara anggap saya benar, boleh nggak boleh. Lah saudara sapa, saya sapa, kita bukan siapa-siapa kok. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tapi saya harus menyampaikan kebenaran, dan bagi saudara sekian banyak ini pasti ada yang tidak menerima, diam-diam terus berpikir, wah ini mah salah atau ragu-ragu. Ya enggak apa-apa, duduklah di sini, ikutin terus sampai engkau tahu ini benar. Tapi kalau engkau tidak percaya ya enggak apa-apa, yuk cari gereja lain, dan wajahmu tidak ada di sini dan saya tidak cari saudara lagi. Tidak akan cari. Tapi masih banyak orang yang menaruh percaya terhadap kebenaran. Naluri saudara, nurani saudara harus mengerti ini kebenaran. Apa sih ruginya jadi fanatik untuk Tuhan? Ini gak membuat saudara miskin, susah, rugi atau jadi aneh di mata manusia. Kita bergaul dengan masyarakat masih wajar, baik, diterima, tapi batin kita yang beda. Ya walaupun akhirnya mereka akan melihat kita tidak sama, saudara. Ya enggak apa-apa. Tidak ada barang bagus harga murah. Saudara kalau melihat keagungan kerajaan Allah dan putra-putra Allah yang boleh masuk rumah Bapa, wah itu agung sekali. Makanya kalau lihat orang-orang sombong hari ini kita cuma diem, tunggu saja waktunya. Saya itu bukan tidak pernah direndahkan orang. Saya tahu waktu orang memandang saya rendah atau dianggap saya ekstrim atau ya underestimate. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apalah itu. Saudara itu jangan bodoh lah. Hidup cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Saudara punya apapun pasti akan saudara tinggalkan. Mati itu pasti loh. Mati itu pasti loh. Kok enggak sungguh-sungguh loh mempersiapkan hidup di pengadilan Tuhan loh. Kok bodoh bener loh. Rumah kita yang kita tidak harapkan terbakar saja kita asuransikan. Mobil yang belum tentu ditabrak atau menabrak atau hilang kita asuransikan. Mosok kita tidak serius menghadapi kematian yang pasti. Ini loh saudara, perhatikan dengan serius hal ini saudaraku. Saudaraku, ayo gelar terus, gelar perkara tiap hari. Jangan saudara masa bodoh. Ya Tuhan tahu kelemahan kekuranganku. Diselesaikan dong bro. Apalagi kalau teologi yang mengatakan kita sudah ditentukan selamat. Dia tidak berjuang secara proporsional. Keberkenanan di hadapan Tuhan itu keberkenanan yang aneh. Loh Tuhan bilang seperti aku menang kamu menang kok. Itu kan gak otomatis, kamu harus berjuang. Dan kita kan sudah pelajari di sini saudaraku. Perjalanan bangsa Israel itu menjadi gambaran perjalanan kita. Dan Alkitab berkata semua itu dituliskan menjadi contoh. Jelas. Supaya kamu jangan seperti mereka. Karena sebagian mereka tewas di padang gurun. Maksudnya kamu juga bisa tewas. Kok bisa loh diajarkan sekali kamu dipilih, kamu pasti selamat, kamu tidak bisa menolak anugerah. Kok ngawur loh. Ini yang membuat gereja-gereja Eropa itu habis saudaraku.
Memang para teolog itu hebat dan efektif pada zamannya. Mereka hamba-hamba Tuhan yang hebat dan benar loh. Tetapi zaman berubah. Allah yang sama, kita dengar suaranya. Untuk kita temukan kehendaknya sesuai konteks zaman kita hari ini. Dan kita bersyukur kita masuk kepada gerakan kembali ke ajaran murni Alkitab, murni Injil, Injil terutama. Boleh. Nah, yang ikut tidak banyak. Ini enggak banyak ini, tapi enggak apa-apa. Kalau saudara sudah terlanjur datang ke tempat ini, saya kasih tahu ya, Anda terperangkap. Bersyukur Anda masuk perangkap yang benar. Bukan perangkap yang salah. Lo diajak untuk memilih kemuliaan bersama Tuhan Yesus kok. Nih pemandunya. Tentu harus dipimpin Roh Kudus, saudaraku. Memandu untuk membaca peta bagaimana sampai ke sana. Kita baca terus, saudaraku sekalian. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak kan pengikut? Kalau sekarang gereja yang banyak pengikutnya dianggap sukses dan diberkati kan? Lalu apa sikap Tuhan terhadap mereka itu? Coba kita baca. Terus? Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Kamu ya tidak boleh menyayangi siapapun lebih dari sayangmu kepadaku. Ini harus membuat setiap individu menjadi eksklusif. Ini harus ditemukan, saudaraku. Cinta itu harus ditemukan, saudara. Sampai mengatasi, melampaui, mengalahkan cinta kita kepada siapapun. Di sini ada satu kalimat yang harus saya ucapkan. Kita harus belajar mencintai orang yang harus kita cintai secara patut di hadapan Tuhan. Loh, iya dong harus dikasih dong, tapi secara patut. Yang patut yang gimana? Mencintai Tuhan Yesus lebih dari mencintai mereka. Kita harus belajar mencintai orang-orang yang harus kita cintai secara benar menurut versi Tuhan. Kalau saudara sebagai suami memiliki the other woman, rusak rumah tanggamu. Kalau ada ibu-ibu di sini, ada the other man, rusak keluargamu. Tapi kalau the man itu, man-nya itu Yesus, tidak rusak. Tidak rusak. Kepala istri itu suami, suami kepala rumah tangga. Tapi kalau kepala suami bukan Yesus, rusak rumah tangga itu. Istri jadi budak. Kalau kepala suami setan, seluruh keluarga itu kesetanan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Maka bapak-bapak di sini utaknya itu harus pikirannya itu harus pikiran Tuhan di sini. Di sini saudara belajar, saudaraku. Sama-samalah kita belajar, saudara. Tuhan menjadi kepala rumah tangga, the head of our home, of our house. Ini rumah kita. Tuhan jadi kepalanya. Tulisan itu saya baca di tembok-tembok rumahnya orang Kristen. Yesus kepala rumah tangga. Itu kan slogan. Kalau pikiran rumah tangga, pikiran bapak rumah tangga belum pikiran Kristus, enggak. Omong kosong. Omong kosong. Walaupun bikin altar family, bikin cell group di rumah. Kalau pikiranmu belum pikiran Kristus, itu semua hanya teknis saja. Belum betul-betul menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala.
Makanya kebenaran. Nah sekarang saudara jadi anak-anak Tuhan, kenapa sih tidak memiliki sikap hati yang benar? Mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saya tuh terus makin hari terus makin tajam, makin maksa saudara untuk segalanya buat Tuhan. Ini bukan masalah uang, masalah sikap hatimu. Kalau sikap hatimu benar, dalam segala hal juga benar saudaraku. Udah saudara dengar suara Tuhan deh. Oke teruskan bro. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, saudara harus berani mempertaruhkan bahwa ikut Tuhan Yesus itu sukar. Ini kan khotbah minggu lalu saudaraku, tidak ada cara mudah. Ini kan lanjutannya. Seperti Tuhan Yesus menderita, kamu harus menderita. Wah saya gak mau Pak. Ya sudah kalau gak mau. Memang dari dulu juga tidak banyak orang yang mau bro. Tapi dengan penderitaan, entah itu bentuk fisik atau keuangan atau apapun, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui segala akal. Saya itu sudah bisa merasakan kesepiannya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dulu itu bagaimana. Mungkin sebagian lah ya. Sepi gitu loh saudara. Aduh aku itu nyari apa ya hidup ini. Kok aku aneh sendiri ya. Kok aku jadi enggak punya keinginan. Terus aku konyol rasanya. Tapi kalau saya ingat. Tuhan Yesus pun juga pasti mengalami kesepian hebat. Ketika tidak ada orang yang mengerti Tuhan Yesus ini. Dia sendiri pagi berdoa menghadap Bapa. Dia mengajarkan murid-muridnya, murid mengajarkan kebenaran kepada murid-murid. Murid-muridnya pun kadang-kadang tidak mengerti. Tapi Tuhan terus jalan. Di dunia kita hari ini juga sudah sulit menemukan orang yang berani mengikuti jejak Tuhan, saudara. Karena orang mau senang. Dan senangnya pun mau diperoleh secara instan. Dan ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam gereja atau di kelompok Kristen atau komunitas Kristen. Bukan Injil yang benar. Injil itu menjadi solusi masalah ekonomi, kesehatan, dan berbagai problem yang lain. Injil yang salah. Tuhan Yesus ditawarkan sebagai juru selamat duniawi, bukan dunia, duniawi. Nggak ada salib di situ. Tuhan bilang harus pikul salib. Kok bisa loh ditutup-tutupi? Yesus yang pikul, kita nggak mikul. Gimana sih? Gimana sih? Menang tanpa perjuangan. Mana bisa? Saya kadang-kadang juga lihat saudara itu kasihan. Lagi senang-senangnya sukses karir, lagi senang-senangnya sukses dalam kehidupan, lagi bahagia, terhormat. Lalu saya mengajak pikul salib. Aduh, kok Rehoboth jadi malah hancur begini. Tetapi no way, gak ada jalan lain. Ini kan Injil yang benar begitu. Pak, Bu. Nah kadang-kadang saya juga agak pesimis, lalu gimana ya Tuhan? Ya itulah yang menghibur hati saya kalimat, Tuhan pasti masih menyisakan orang-orang yang mau ikut Tuhan dengan benar. Jadi kita mencari orang-orang yang sisa ini, saudara. Saya tidak tahu dari sekian banyak saudara ini seberapa jumlah sisanya. Saya termasuk sisanya Pak. Ya puji Tuhan deh. Kamu tahu harganya mahal. Salib yang kau bayangkan jauh lebih ringan dari salib yang nanti kau pikul. Saya kasih tahu. Salib yang saudara bayangkan mungkin jauh lebih ringan dari salib yang saudara harus pikul. Tapi yang saya tahu Tuhan itu mengajarkan kita pikul salib itu step by step. Step by step.
sampai salib yang paling berat. Tuhan itu mengajar saudara salib dari ringan, lebih berat, lebih berat, lebih berat. Enggak langsung jebret 100 kilo, enggak lah, dari 2 kilo, 3 kilo. Baru ngangkat yang 7 kilo dan Tuhan, tak sanggup aku. Saudara bagaimana mau diberi 10 kilo, 7 kilo aja. Tuhan, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Gimana Tuhan mau menambahkan salib lebih berat? Jadi sebenarnya kita harus berkata, Tuhan aku mau pikul salib. Sesuai dengan yang kau kehendaki harus kupikul. Jadi kalau saudara suruh pilih misalnya, beli salib di pasar atau di toko. Ayo kau pilih salib yang mana? Nanti bawa pulang ya. Ya. Wah. Pasti pilih salib yang untuk gantungan. Hehehe. Tapi Nathanael ambil yang besar. Nah sekarang kalau saudara diberi kesempatan pikul salib, pilih yang berat atau ringan? Saudara harus menerima salib yang Tuhan percayakan kepada saudara. Pasti tidak melebihi kekuatan saudara. Jangan pilih-pilih salib. Suka-suka Tuhan mau kasih salib seberat apa. Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu. Semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua
akan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Dia bawa kita ke rumah Bapa.
to